Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Dr. Randus Tunggul Hutagaul, salah satu pengajar ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 3 Jakarta. Pada pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan kita yang pertama atau KD yang pertama di SMP kelas 7 semester 1, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Tapi sebelum kita membahas atau masuk kepada pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, Bapak ingatkan kembali bahwa setiap harinya kita itu ada absen pagi ya di Google Formulir, dan ada juga timestamp foto, dan di siang hari ada absen kembali yaitu absen siang juga di Google Formulir, supaya jangan lupa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Pembelajaran kita tadi sudah Bapak katakan bahwa pokok bahasan pertama adalah mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa-apa saja yang akan kita pelajari di objek IPA dan pengamatannya, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang coba diperhatikan dan disimak slide yang akan Bapak tayangkan ya. Oke. Nah, di sini jelas yang mau kita bahas adalah mengenai objek IPA dan pengamatannya. Apa itu KD-nya? KD-nya adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang baku. Kemudian KD 41-nya adalah menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Topik objek IPA dan pengamatannya itu nanti akan Bapak bagi di dalam 3 kali pertemuan. Berarti kalau 3 kali pertemuan itu artinya Bapak akan membuatkan 3 video pembelajaran. Mudah-mudahan video pembelajaran yang akan Bapak berikan itu bisa membantu supaya pembelajaran jarak jauh ini berlangsung dengan baik dan efektif, dan kamu juga paham akan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nanti di pertemuan kita yang pertama ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan cara kerja ilmiah. Yang kedua, peserta didik juga harus mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan besaran pokok dan apa itu yang dimaksud dengan besaran turunan. Yang ketiga, peserta didik juga harus mampu menjelaskan pengertian mengukur. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan satuan baku dan satuan tidak baku. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Artinya di pertemuan pertama ini kamu harus bisa memahami dan mengerti tujuan pembelajaran yang tercantum di sini. Ini harus kamu kuasai. Ini adalah tujuan minimal yang diminta oleh kurikulum. Artinya kalau kamu bisa menambahkan silahkan. Tapi untuk pertemuan kali ini sekali lagi Bapak tegaskan bahwa tujuan pembelajaran kita itu ada 4.
seperti yang sudah Bapak kemukakan tadi. Oke, langsung saja supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, kita langsung ke bahasan kita, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, coba diperhatikan di layar monitornya. Judulnya objek IPA dan pengamatannya. Ada objek yang dibahas di dalam IPA dan bagaimana kita mengamati objek-objek yang ada di dalam IPA tersebut. Itu sebenarnya yang akan kita bahas di pokok bahasan kali ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Kita ketahui tadi bahwa lingkungan sekitar itu adalah objek-objek IPA yang akan kita amati. Lalu bagaimana caranya? Supaya kamu bisa memahami ataupun mengamati objek-objek IPA tersebut. Nah, oleh sebab itu, dilakukanlah apa yang disebut dengan penyelidikan ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Nah, sebelum kita sampai kepada penyelidikan ilmiah, ya, perlu kamu ketahui bahwa ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang bersifat dinamis. Kalau dikatakan bersifat dinamis, itu artinya adalah selalu berubah-ubah. Tentu saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya saja misalkan, pada awalnya bumi itu dianggap datar. Tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, oh ternyata bumi itu bentuknya bulat. Nah, berarti itu bersifat dinamis, selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu dilakukanlah penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah ini, itu apa saja yang ada di dalamnya? Seseorang melakukan penyelidikan ilmiah, tentu saja yang pertama dia lakukan adalah mengamati. Ada objek IPA, diamati. Ketika dia mengamati, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, kenapa, di mana, dan kapan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul ketika kita mengamati sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya kita cari dari hasil pengamatan. Selanjutnya, hasil pengamatan ini itu kita rangkum. Kita buatlah inferensi. Apakah itu inferensi? Inferensi adalah bagaimana caranya kita menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Lalu kita membuat prediksi. Tadi ada pertanyaan apa, mengapa, kenapa, di mana, kapan, apa penyebabnya. Nah, ini semuanya data-datanya kita rangkum tadi, baru kita buat inferensinya. Artinya inferensi adalah kumpulan-kumpulan data yang kita hubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu pola atau hubungan antar aspek. Nah, selanjutnya kita membuat prediksi. Apa itu prediksi? Prediksi itu adalah dugaan sementara atau hipotesis. Prediksi bisa benar, bisa tidak. Tergantung data-data yang kita peroleh. Jadi kalau kita mengamati sesuatu, kita upayakan pertanyaan-pertanyaan tadi itu seobjektif mungkin sehingga akan
diperoleh suatu hubungan yang benar. Prediksi itu boleh benar, boleh tidak. Tapi diharapkan kalau pengamatan kita benar, maka prediksi diharapkan mendekati kebenaran. Prediksi yang sudah mendekati kebenaran ini selanjutnya mau diapai? Harus dikomunikasikan. Makanya aspek yang ketiga di dalam penyelidikan ilmiah itu adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan itu bisa dengan menggunakan media massa, bisa juga menggunakan media elektronik. Itu bisa dipahami ya. Kalau menggunakan media massa ya tentu bisa dengan menggunakan tulisan. Tulisan kita kirim, diterbitkan, atau kita buat buku dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau mengomunikasikannya lewat media elektronik, ya bisa dengan video. Ya. Jadi jangan kerjaan kita selama ini mengomunikasikan ada punya sepatu baru langsung diposting di FB. Wah, ini saya punya sepatu baru. Nah, itu memang salah satu mengkomunikasikan, tetapi bukan mengkomunikasikan dalam hal ini yang penyelidikan ilmiah. Oke. Jadi ingat ya, berarti penyelidikan ilmiah itu ada aspek atau 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama mengamati, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Otomatis tujuan pembelajaran kita yang pertama itu sudah harus kamu pahami. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu mengenai besaran. Oke, kita lanjut. Nah, tetapi sebelum kita lanjut kepada besaran, perhatikan juga, seorang peneliti yang baik atau seorang yang gemar meneliti itu biasanya mempunyai sikap-sikap yang positif. Teliti, punya kesabaran, rasa ingin tahunya tinggi, dan menilai sesuatu objektif, dan yang lebih penting lagi itu bersifat tenang. Jadi pertanyaannya adalah apakah kamu sudah memiliki sikap sebagai seorang peneliti? Kalau kamu tidak teliti, oh saya belum mempunyai sikap seperti seorang peneliti. Oh saya kurang sabar. Nah ini juga bukan merupakan sifat seorang peneliti yang baik. Kemudian rasa ingin tahu tinggi, tapi kamu cuek, gak peduli. Itu artinya kalau kamu tidak peduli dan tidak mau tahu acu tak acu, itu artinya kamu belum memiliki sikap seorang peneliti. Objektif. Objektif lawannya adalah subjektif. Kalau objektif itu memang benar-benar real seperti itu adanya. Kalau merah katakan merah, kalau putih katakan putih. Itulah objektif. Jadi kalau kamu suka berbohong, ya, suka misalkan katakanlah mengelabui orang tua, mengatakan beli ini beli itu padahal uangnya tidak dipergunakan dengan baik, oh ini suka berbohong, tidak objektif. Berarti kamu belum memiliki sifat seorang peneliti. Dan yang terakhir adalah tenang. Ya, tenang. Apapun yang terjadi, dia bisa berpikir tenang. Tiba-tiba ada kebakaran, dia nggak panik duluan. Tapi dia bisa tenang. Oh, apa yang saya lakukan? Kalau kita tenang, maka pikiran kita juga akan tenang. Berpikir dengan jernih. Inilah sikap yang dimiliki oleh
seorang peneliti. Bapak harapkan setelah kita membahas pembelajaran ini, ya, berangsur-angsur, perlahan namun pasti, maka kamu mempunyai sikap mengikuti atau ya meneladani sikap seorang peneliti. Mudah-mudahan ya peserta didik sekalian. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja kepada besaran. Besaran ya. Besaran itu ada dibagi atas 4 bagian. Ada besaran pokok, ada besaran skalar, ada besaran turunan, dan ada besaran vektor. Itulah besaran-besaran yang ada di dalam IPA. Waduh, ini apa ini? Apa sih besaran pokok? Apa sih besaran turunan? Apa sih besaran skalar? Dan apa sih besaran vektor? Nah, ini nanti akan kita pelajari khususnya yang besaran pokok dan besaran turunan. Mengenai besaran skalar dan besaran vektor akan dipelajari pada saat kamu memasuki sekolah lanjutan tingkat atas atau setara SMA. Nah, lalu apa sebenarnya besaran itu? Sekarang coba dilihat. Apakah yang dimaksud dengan besaran? Ya, apakah yang dimaksud dengan besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ingat sekali lagi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau dia dapat diukur, berarti kalau dia dapat diukur, ada kemungkinan bahwa dia merupakan besaran. Di dalam ilmu fisika, besaran itu ciri khasnya yang pertama adalah dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Contoh, Bapak ambil salah satu contoh besaran. Panjang. Panjang itu adalah suatu besaran. Sekarang kalau Bapak tanya, dapat enggak diukur panjang tersebut? Pasti dapat. Kemudian, apakah panjang itu memiliki satuan? Tentu saja memiliki satuan. Selama ini atau waktu kamu di SD sudah ada satuan-satuan panjang. Ada meter, ada sentimeter, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, berarti ada satuannya. Dapat diukur. Itu panjang. Berarti panjang itu adalah besaran. Kemudian dinyatakan dengan angka. Berapa panjangnya? 2 sentimeter. 2 itu adalah angka. Sentimeter adalah satuan. Nah, dari mana kita memperoleh 2 cm? Oh, itu karena kita mengukur. Berarti sekali lagi ingat bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Cirinya dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Kemudian, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa besaran yang akan kita bahas sekarang adalah khusus mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke besaran pokok. Besaran pokok. Nah, apakah yang dimaksud dengan besaran pokok?
Besaran pokok itu adalah suatu besaran yang sudah disepakati terlebih dahulu. Ini kesepakatan. Jadi, semua atau dunia internasional mensepakati yang namanya besaran pokok. Jadi ingat sekali lagi ya, besaran pokok adalah besaran yang sudah disepakati terlebih dahulu. Besaran pokok yang disepakati oleh dunia internasional ini, ya, karena disepakati oleh dunia internasional, maka besaran pokok itu memakai satuan dalam sistem internasional atau SI. Besaran pokok ada 7, panjang. Satuan SI-nya, sistem internasionalnya adalah meter. Tidak bisa kita menggunakan sentimeter untuk besaran pokok, ya, yang sesuai dengan sistem internasional. Harus satuannya meter. Boleh nggak kita ganti ke sentimeter? Boleh-boleh aja. Tapi ingat bahwa sistem satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian massa, kilogram, waktu, sekon atau detik, 4 suhu, Kelvin, kuat arus, ampere, jumlah zat itu mol, dan intensitas cahaya itu kandela. Nah, ini adalah alat ukurnya. Penggaris, ya, panjang bisa diukur dengan penggaris, massa dengan neraca, waktu dengan stopwatch, suhu dengan termometer, kuat arus dengan amperemeter, intensitas cahaya dengan lightmeter. Nah, ini 7 besaran pokok. 7 besaran pokok ini harus kamu pahami dan harus kamu hafalkan. Karena kenapa harus kamu hafalkan 7 besaran pokok? Karena ketika kamu sudah menghafalkan 7 besaran pokok, sisanya adalah besaran turunan. Sekali lagi, kamu harus menghafalkan 7 besaran pokok. Karena kalau kamu sudah menghafalkan 7 besaran pokok ini, itu artinya kamu sudah menghafalkan semua besaran. Karena selain ini adalah besaran turunan. Ya. Nah, itu mengenai besaran pokok. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran turunan. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan? Tadi ada besaran pokok, besaran yang sudah disepakati. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sekali lagi, besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, tadi kita sudah tahu bahwa salah satu besaran pokok adalah panjang. Panjang itu satuannya adalah, satuan SI-nya adalah meter. Panjang, satuannya meter. Sekarang kita lihat di sini salah satu contoh besaran turunan. Kita ambil saja contohnya luas. Di SD kalian sudah belajar cara mencari luas. Bapak ambil contoh yang paling sederhana. Cara mencari luas persegi panjang. Cara mencari luas persegi panjang adalah, betul, jawabannya adalah panjang kali lebar. Nah, ada panjang, ada lebar. Kalau dikategorikan atau dihubungkan dengan tadi besaran pokok, panjang itu adalah besaran pokok. Lebar itu juga sebenarnya adalah besaran pokok. Ya, karena dia lebih pendek aja makanya disebut lebarnya. Yang lebih panjang disebut panjang. Padahal dua-duanya adalah sama-sama panjang.
satuannya sama-sama meter. Jadi untuk luas, ya, satuannya tadi adalah karena luas itu adalah panjang dikali dengan lebar, maka ya satuan panjang tadi di besaran pokok adalah meter, lebar juga meter, maka satuan luas adalah meter di pangkat 2. Meter kali meter. Jadi ingat ya, bukan hanya besarannya yang dikalikan, tetapi satuannya juga dikalikan. Panjang kali lebar. Satuan panjang adalah meter. Satuan lebar adalah meter. Jadi meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Itulah sebabnya satuan luas itu menjadi meter pangkat 2 atau meter persegi yang kamu pelajari selama ini. Contoh yang lain, volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Meter, satuannya meter panjang. Lebar juga satuannya meter. Tinggi juga satuannya meter. Arti panjang kali lebar kali tinggi. Meter kali meter kali meter. Meter pangkat 3 hasilnya. Itulah sebabnya satuan volume adalah meter pangkat 3. Nah, itulah besaran turunan. Besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya besaran-besaran ini, besaran-besaran pokok ini dan besaran turunan ini itu bisa diukur. Ingat tadi kita melakukan penyelidikan ataupun penelitian ilmiah. Ada tadi pertanyaan apa, mengapa, kenapa, di mana. Nah, itu semuanya harus diukur. Tentu saja diukur dengan menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya harus disesuaikan dengan besaran-besaran pokok. Nah, di sini ada mengukur. Contohnya di sini ada seorang siswa mengukur panjang daripada meja. Nah, mereka mengukur di sini kita lihat dia mengukur dengan menggunakan jengkal. Ya, berapa jengkal ya panjang mejanya? Oh, ternyata setelah dihitung dengan jengkal itu panjangnya adalah 7 jengkal. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur itu artinya adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Berarti jengkal di sini adalah satuan. Besaran yang diukur apa? Panjang meja. Nilainya berapa? Angkanya berapa? 7. Jadi kalau ada pertanyaan, tadi di besaran pokok itu panjang itu satuannya adalah meter. Ya, itu adalah satuan internasional. Ada enggak satuan-satuan panjang selain meter? Banyak. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang tetap dimanapun berada, siapapun yang melakukan itu nilainya atau harganya selalu tetap. Contoh, 1 cm di SMP 3 itu sama saja dengan 1 cm di SMP 73 atau 1 cm di sekolah yang ada di Malaysia atau yang ada di negara-negara lain, karena itu adalah satuan baku. Harganya tetap, dimanapun berada itu selalu tetap. Itu namanya satuan yang baku. Nah, kalau satuan tidak baku itu adalah satuan-satuan yang berbeda. Contohnya, ketika tadi peserta didik mengukur panjang meja, bisa aja ketika dia mengukur, siswa A mengukur 7 jengkal. Tapi ketika siswa B mungkin 6 jengkal. Atau siswa C bisa-bisa jadi
8 jengkal, artinya beda-beda tergantung orangnya. Nah, jadi satuan-satuan seperti ini disebut dengan satuan tidak baku. Bisa dipahami ya, anak-anak sekalian? Baik, karena waktunya sudah habis ya, dan pembelajaran kita materinya juga sudah selesai, maka Bapak sudahi dulu pertemuan kita di video yang pertama pembahasan objek IPA dan pengamatannya. Masih ada 2 video lagi nanti pembahasan objek IPA dan pengamatannya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Sebelum kita sudahi pertemuan kita, kembali kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak pesan selalu semangat. PJJ memang melelahkan. Maju terus peserta didik SMP Negeri 3, maju terus pendidikan nasional. Salam pendidikan dari Bapak Tunggul Huta Gaul. Sekian dan terima kasih.